Baiklah, perkenalkan nama saya Sari Marita Siombing dengan NIM 2021-12-010. Di sini saya akan kembali memaparkan atau menjelaskan stasiun lanjutan dari stasiun DPR Carver yang sebelumnya saya sudah pernah jelaskan di video yang terpisah. Dan pada saat ini kita akan berfokus ke dalam stasiun nut and kernel, di mana nut and kernel ini sendiri berfungsi untuk mengolah atau memproduksi sebuah kernel tersebut, kernel yang dihasilkan dari sebuah brondolan dari TBS tersebut hingga menjadi CPKO jika di tempat saya, karena di tempat saya sendiri itu merupakan pabrik yang memiliki KCP, teman-teman. Jadi hasil produk akhirnya nanti berupa CPKO, yaitu crude palm kernel oil. Dan di sini saya akan fokus menjelaskan bagaimana alur pengolahan dari si kernel tadi atau nut yang masih berisi kernel tadi di stasiun nut and kernel. Baiklah, saya akan menggambarkan alurnya seperti biasa. Tidak lupa juga kita tetap memperhatikan 5 aspek sebagai parameter keberhasilan dari setiap stasiun yang ada di pabrik kelapa sawit itu sendiri. Yakni sama seperti stasiun-stasiun sebelumnya. Aspek yang pertama itu sudah pasti, apa sih fungsi dari stasiun itu? Yang kedua, alat-alat yang terdapat pada stasiun tersebut. Yang ketiga, bagaimana SOP atau standar operasional prosedur yang ada pada pabrik, masing-masing pabrik yang ada di PT atau tempat PKL masing-masing mahasiswa. Yang keempat itu adalah parameter kebersihan dari segi losis. Dan yang kelima itu adalah troubleshooting atau K3 yang ada di masing-masing pabrik pengolahan kelapa sawit itu sendiri. Baiklah, di sini setelah kita menggambarkan atau menuliskan 5 aspek keberhasilan yang menjadi penunjang pada saat pengolahan di pabrik kelapa sawit, terutama di stasiun nut and kernel, di sini saya akan menggambarkan bagaimana alur yang ada pada stasiun nut and kernel. Yang pertama itu di sini ada yang namanya destoner. Dari destoner ini akan masuk ke dalam yang namanya nut hopper. Dari nut hopper dibawa menuju yang namanya ini pemecahan atau ripple mill. Ripple mill. Dari ripple mill dia masuk ke LTDS atau light tenera dry separation. Dari LTDS, keluaran LTDS ini ada 2 ya teman-teman, karena di LTDS itu kan ada 2. Yang ini dry, namanya dry cell, di mana dry cell ini akan menjadi sumber bahan bakar dari boiler. Selain daripada fiber atau serabut dari dry cell, terus masa selanjutnya atau masa yang lebih berat yaitu broken kernel cell. Dari broken kernel cell ini kan masih bercampur tuh broken kernel pecah dengan cangkang, akan masuk ke yang namanya hydrocycler untuk dipisahkan lebih lanjut lagi. Kalau di pabrik saya menggunakan
Masing-masing ini memiliki perbedaannya teman-teman, proses atau alat-alat yang digunakan dalam memisahkan cangkang dan juga nut maupun kernel. Terakhir dari hydrocyclone, dia ini masuk ke ini broken kernelnya. Ini kan udah nah dari broken kernel ini masuk ke kernel dryer untuk dikeringkan. Dari kernel dryer ini disimpan kernel-kernel yang sudah kering ke, kalau di tempat kami ada yang namanya kernel bean atau kernel display. Terus hasil dari LPD di sini kan nut utuh, kernel utuh, maaf tidak ada nut, kernel utuh. Dari kernel utuh ini dia akan menuju kernel dryer, dan dari hydrocyclone ini dia menuju wet shell, dan dialirkan menuju shell area untuk didistribusikan atau dijual. Baiklah, berikut adalah alur proses atau flowchart yang ada di stasiun nut and kernel teman-teman. Yang pertama itu kita bahas mulai dari fungsi. Fungsi dari stasiun nut and kernel itu merupakan stasiun yang berfungsi untuk melakukan pengolahan, pemecahan kernel atau nut yang untuk mengambil inti kernel, dan kernel tersebut akan diolah lebih lanjut lagi menjadi sebuah produk yaitu CPKO, di mana pada stasiun nut and kernel ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan meminimalisir broken kernel ataupun losses pada kernel yang akan menghambat, yang membuat kerugian pada pabrik kelapa sawit itu sendiri. Itu adalah fungsi dari stasiun nut and kernel. Kemudian alat-alat yang ada pada nut and kernel ini bisa dilihat pada flowchart yang ada saya gambarkan ini. Ada destoner, hopper, ripple mill, LTDS, dry cell, boiler, dry cell, kernel dryer, kernel bin, wet cell, cell area, conveyor, kernel silo, alat-alat yang ada di di stasiun nut and kernel. Nah, kita mulai dari fungsi dari masing-masing alat yang ada di stasiun nut and kernel. Yang pertama itu destoner. Destoner ini merupakan sebuah alat pemisah antara nut atau partikel-partikel yang memiliki massa jenis berbeda, di mana pada destoner ini menggunakan tenaga hisapan atau aerob yang nantinya akan mengantarkan si nut utuh masuk ke dalam nut hopper, karena nut destoner ini kan menggunakan sistem hisapan udara atau pneumatik, di mana kalau ada nanti kayak batu-batu, kerikil, dia itu akan turun ke bawah, berat jenis yang akan lebih berat itu turun ke bawah dan akan ditampung dengan angklong. Nah, kemudian nut-nut yang memiliki massa berat jenis yang lebih ringan daripada batu atau kerikil tadi akan terhisap dan masuk, diantarkan ke dalam nut hopper. Kemudian dari nut hopper sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pengampungan sementara nut sebelum diolah masuk kepada ripple mill. Nah, ripple mill ini fungsinya adalah sebagai mesin yang berfungsi sebagai pemecah dari nut yang dikeluarkan atau yang diumpankan dari nut hopper. Nah, ripple ini adalah sebuah alat yang memecahkan nut dengan cara menekan dengan menggunakan rotor yang ada pada alat tersebut atau rotopret. Di tempat kami itu ripple mill itu bermerek Rolex dan berkapasitas 8 ton, di mana ripple mill itu terdapat dua line A dan line B, di mana masing-masing ripple mill tersebut memiliki kapasitas 8 ton. Kemudian setelah nut yang diumpankan dari nut hopper masuk ke ripple mill dan dipecahkan oleh rotor-rotor yang ada di ripple mill, kan itu kan nutnya sudah terpecah dan efisiensi yang ada di ripple mill ini harus kita jaga teman-teman, di mana efisiensi yang ada di ripple mill ini harus dijaga sebanyak 90 sampai 95 derajat.
menjaga efisiensi dari si Ripple Mill ini tetap 90 sampai 95, dikarenakan kalau dia efisiensinya di bawah 90 dan 95 itu artinya pemecahan yang dilakukan si Ripple Mill ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Entah misalnya rotornya ada yang kendor atau plate-nya dia sudah mulai longgar, tidak pas didudukan plate tersebut, sehingga pada saat dia mengkapit daripada si nut tadi, nut itu banyak yang masih cangkangnya banyak yang masih terikut dengan kernel, jadi dibilang itu broken cell. Nah, hal tersebut akan dipisahkan kembali, diolah kembali yang namanya LTDS, di mesin yang namanya LTDS, di mana LTDS itu kan sama seperti destoner halnya, menggunakan fan atau energi pneumatik, yaitu hisapan udara. Nah, di LTDS ini akan dipisahkan juga berdasarkan berat jenis, di mana kernel yang sudah dipecahkan tadi oleh si Ripple Mill kan itu kan masih ada cangkang-cangkangnya atau dengan bahasa pabriknya itu shell. Nah, shell yang kering tadi atau dry shell tadi akan dihisap oleh LTDS 1 dan 2, di mana setelah dia dihisap, cangkang-cangkang yang dipecahkan tadi itu akan masuk dan dialirkan dia aliran pipa hisapannya ke yang namanya tempat penampungan atau shell hopper. Kemudian dari shell hopper itu akan dialirkan kembali untuk bahan boiler atau bahan bakar boiler, karena selain dari fiber, di PT Rea Kaltim sendiri juga menggunakan dry cell, beberapa dry cell pecahan cangkang tadi untuk sebagai pembantu atau pencampuran dalam bahan bakar boiler. Kemudian broken cell atau kernel pecah dengan cangkang-cangkangnya akan dilakukan pemisahan kembali, teman-teman. Dari LTDS 2 tadi kan itu ada kan pemecahan yang dari Ripple Mill itu kan nut, dari nut itu kan dipecahkan, ada itu cangkang-cangkangnya, butiran cangkang-cangkangnya itu akan dihisap oleh airlock atau fan, kemudian dihantarkan ke shell hopper. Nah, kernel yang masih terikut dengan cangkang atau biasa yang kita disebut broken kernel, kemudian kernel-kernel yang masih belum terpecah dengan sempurna akan dipisahkan lebih lanjut lagi ke dalam alat yang bernama hydrocyclone. Nah, di pabrik saya sendiri menggunakan proses pemisahan daripada broken kernel dan cangkang ini menggunakan hydrocyclone, teman-teman. Di mana pada setiap pabrik PMKS itu dalam hal pemisahan broken kernel dan kernel-kernelnya itu memiliki alat yang berbeda sesuai dengan prosedur dan rancangan pabrik masing-masing. Kalau di pabrik saya itu dia menggunakan sistem hydrocyclone atau putaran pemisahan putra angin yang seperti tracer dengan menggunakan tenaga air. Nah, ada juga pabrik yang menggunakan LTDS yaitu dengan penambahan CaCO3 di dalam kaibat guna memisahkan cangkang dan nut pecah atau broken kernel menggunakan spesifik gravity dari si bahan kimia tadi, yaitu CaCO3. Kemudian dari hydrocyclone seperti yang saya bilang tadi, setelah dia dipisahkan, diputar dia dengan tenaga air. Kalau di tempat saya itu drum hydrocyclone itu ada 3 ya teman-teman, ada 3. Kemudian di hydrocyclone ada yang namanya broken kernel. Kemudian kernel-kernel yang basah, cangkang-cangkang yang basah tadi itu akan dialirkan atau dipisahkan ke wet cell, di mana wet cell ini merupakan sebuah conveyor pengantar dari si hydrocyclone ini untuk ditampung di dalam sel area. Nah, dari sel area inilah sel-sel basah tadi akan dikeringkan, kemudian akan dikirim ya ke supplier atau pembeli atau buyer, di mana sel-sel area ini sel-sel basah tadi akan dikeringkan, kemudian akan dijual kepada buyer. Karena di PT Rea Kaltim sendiri menjual kernel-kernel pecah hasil dari pengolahan nut and kernel. Nah, setelah dijual kan kita masuk lagi kembali ke LTDS. LTDS tadi kan ada keluarannya kernel utuh, kernel yang terpecahkan sempurna oleh Ripple Mill. Kemudian kernel utuh tersebut akan masuk ke dalam kernel dryer. Nah, broken kernel ini, kernel yang sudah dipisahkan dengan cangkang tadi, karena cangkangnya masuk ke wet cell dan
saya itu namanya kernel dryer ya teman-teman, atau tempat pengeringan kernel. Kemudian kernel-kernel yang sudah matang dengan sempurna ataupun udah kering dengan sempurna itu akan disimpan di kernel bin, di mana di kernel bin ini disimpan untuk diolah selanjutnya lebih lagi di stasiun yang namanya KCP. Tapi di sini saya akan menjelaskan sampai dengan stasiun NAT and kernel saja. Jadi dari kernel dryer tadi akan masuk ke dalam gudang penyimpanan kernel atau yang namanya kernel bin. Nah, itu merupakan fungsi dan alat-alat yang ada pada stasiun NAT and kernel. Kemudian saya akan menggambarkan beberapa sistem SOP dari pabrik Reacaltim ini sendiri. Sebelum saya menggambarkan, kita akan masuk terlebih dahulu kepada losis. Nih, losis yang ada pada NAT and kernel itu, yang pertama itu di LTDS. Di LTDS, di mana ya? Di sini aja. Losis. Nah, losis yang ada pada NAT and kernel yang pertama itu kan LTDS 1 tuh. LTDS 1 losisnya on sample itu 2%. LTDS 2 LTDS 2 terus on FFB ada 0,08%. Kemudian yang kedua itu ada di sistem hydrocyclone, losis di hydrocyclone. Di hydrocyclone one sample tetap 3%. Karena dia kan masuk dari keluaran di LTDS 2 ini, makanya dia masih 3%. Kemudian on FFB dia itu 0,08%. Dia ini 0,10%. Nah, 10%. Kemudian setelah LTDS, hydrocyclone, dia yang perlu dijaga ini moisture-nya yang perlu diperhatikan, atau aspek parameter pengolahan yang perlu diperhatikan, yaitu moisture-nya lebih kecil. Ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 8%. Kemudian kedua dirtnya ini lebih kecil juga dari 8%. Dari 8%. Kemudian yang ketiga itu broken kernel. Atau broken nut. Itu lebih kecil dari 0,08%. Ini merupakan beberapa aspek keberhasilan dari standar yang namanya losis, di mana losis yang ada pada stasiun NAT and kernel ini meliputi LTDS 1 yaitu sampelnya 2%, LTDS 2 on sampelnya 3%, dan on FFB sampelnya ini 0,08%. Kemudian di hydrocyclone ini losisnya itu on sampel 3%, on FFB 0,10%. Sedangkan parameter yang harus diperhatikan dalam pengolahan NAT and kernel ini yaitu yang pertama, moisture yang harus lebih kecil dari 8%. Karena
pada kernel tersebut masih tinggi. Jikalau kadar air yang berada pada kernel tersebut masih tinggi, kernel tersebut akan rentan sekali busuk karena terserang dan ditumbuhi oleh jamur karena masih ada kadar air yang tinggi dari si kernel tersebut. Kemudian parameter yang harus kita perhatikan dalam pengolahan laten kernel itu adalah dirtnya, di mana kadar kotorannya. Semakin tinggi kadar kotorannya, hal tersebut juga akan memicu cepatnya pelapukan dari kernel karena dia itu kan masih kotor, ada kontaminasi yang terjadi pada kernel tersebut. Yang ketiga yaitu broken nut, di mana broken nut itu harus kita kontrol dan kita jaga. Apa misalnya nutnya banyak yang bukan broken nut ya teman-teman, broken kernel. Broken kernelnya itu harus kita jaga 0,08%, karena kalau misalnya kernelnya makin banyak yang pecah, dalam arti kernel tersebut kan tidak utuh. Misalnya saja bagian-bagian yang terpecah tersebut akan menimbulkan losis karena dia kan kernelnya tidak utuh, dan misalnya pecah itu kan banyak serpihan-serpihan yang terbuang, yang hal tersebut akan mengurangi OR dari si kernel tersebut teman-teman. Nah, ini adalah aspek yang harus diperhatikan dari segi losis dan parameter di stasiun nut and kernel. Tadi fungsinya sudah, alat dan juga losisnya. Kemudian kalau troubleshooting yang ada di stasiun nut and kernel ini sendiri, biasanya pada saat saya PKL, saya menanya pada operator yang ahli di bidangnya atau dia memang operator di sana, apa sih Pak troubleshooting yang biasanya terjadi di stasiun nut and kernel itu? Yaitu yang pertama, itu biasanya terjadi dari ripple mill, yaitu seperti yang saya bilang tadi itu, kalau rotor dudukan dari rotor plednya itu kan ripple mill ini terus dipakai ya dalam memecahkan kernel. Jadi rotor pred atau rotor barnya itu sudah haus, mengalami kehausan. Selain dia rotornya mengalami kehausan, plednya tadi itu tidak pas didudukan si ripple mill tersebut, sehingga pada saat dia umpan nut keluar dari ripple mill itu atau yang masuk dari ripple mill itu tidak dapat terkapit atau terpecahkan dari rotor itu dengan baik, sehingga efisiensi yang awalnya 90 sampai 95 itu bisa saja di bawahnya atau berkurang, misalnya kayak 80, 70, dan hal tersebut harus segera ditangani dan diganti oleh tim maintenance. Kemudian yang kedua itu hidrocyclone. Biasanya di hidrocyclone itu tekanan air yang dihasilkan hidrocyclone itu kurang, sehingga pada saat dia si kernel masuk ke dalam hidrocyclone tersebut airnya itu kurang, jadi dia kayak pemisahan antara cangkang-cangkang halus tersebut tidak tersaring dengan baik. Itu akan bisa saja broken kernelnya itu masih ada yang tersisa atau cangkang yang masih terikut pada kernel tadi itu, dan hal tersebut akan menambah atau menaikkan daripada parameter yang saya jelaskan tadi, yaitu dirt. Kemudian kan sel-sel yang harusnya dapat banyak kita jual dan kita tampung di sel area itu bakalan menurun teman-teman. Kemudian di APDS biasanya kayak fan-nya rusak, makanya isapannya kurang, sehingga pada saat terjadi pemisahannya itu tidak sempurna. Kemudian di kernel dryer ini atau kernel silo di tempat saya itu ada harus dijaga suhunya, dijaga suhunya. Kan misalnya gambar kernel dryer itu seperti ini, dia itu kayak sebuah tabung, di mana tabung tersebut akan dijaga temperaturnya melalui steam oil ya teman-teman. Ini sebuah tabung seperti ini, sahabat. Ini sebuah tabung, dia seperti ini. Sini tempat kernel yang keluar dan dihantarkan kepada kernel king. Di bawah nanti ada conveyor. Nih. Conveyor pengantar dari kernel ini seperti ini. Nah, di sini nanti ada bulat-bulat ini. Guna bulat-bulat ini sebagai penanda suhu atau jalur masuknya udara. Nih.
suhunya, di mana suhunya ini terdapat 3 tingkatannya. Di sini biasanya 70 paling bawah. Ini 70. Di sini nih di sini 60. Sini 70, sini 80. Harus dijaga 60, 70, 80, yaitu bawah, tengah, dan atas. Kenapa ia memiliki sistem pengeringan yang berbeda-beda? Yaitu karena kalau misalnya kernel tersebut kan kalau di sini ini kan masuk umpan yang masuk ke dalam ini biasanya suhunya itu kan masih apa teman-teman, masih baru ya, makanya dia butuh pemanas yang lebih tinggi, di atasnya 80, 70, 60. Nah kalau 60 di sini kan dia akan artinya kernel tersebut sudah matang, karena dalam pengeringan kernel itu dibutuhkan 8 sampai 12 jam pengeringannya. Dalam 1 hari barulah kernel tersebut bisa kering, di mana kernel kering tersebut merupakan kernel yang sudah berminyak. Tanda kernel kering itu adalah dia itu mengeluarkan minyak, itu artinya sudah matang. Artinya apa? Jika dia mengeluarkan minyak, kadar air yang di dalam kernel itu sudah sedikit atau di bawah dari 8%. Nah makanya suhu pada kernel dryer atau kernel silo tersebut harus ada 3 variasi suhu, yaitu 80, 70, dan 60, di mana masing-masing tersebut ditandai dengan termometer atau termometer suhu yang menunjukkan indikator dari masing-masing suhu dari kernel silo tersebut. Kenapa sih misalnya suhunya nggak dibuat 85 sampai 95 seperti CST atau di Gestar? Itu karena jika dimasukkan dia suhunya dibuat 90 sampai 95, nanti kernel yang dihasilkan dari kernel dryer atau kernel silo tersebut merupakan kernel yang gosong karena suhu yang sangat ekstrim atau tinggi tadi. Jadi cukup di suhu 80 derajat saja kernel itu sudah matang, karena kan sistem pengeringan di kernel itu lama dia, bukan seperti sistem di CST maupun di digester yang hanya beberapa jam atau bisa kita bilang retensinya hanya numpang lewat saja. Kalau di kernel silo ini dia suhunya tetap dijaga 3 jenis gitu. Paling tingginya 80%. Berikut ada beberapa gambar ini gambar dari kernel silo tadi atau kernel dryer. Nah, dari kernel dryer inilah kernel kering itu akan masuk yang namanya kernel bin atau Bisley ya. Kernel bin atau kernel Bisley, yaitu gudang kernel biasanya itu gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini kernel Bisley, kernel bin, dia kernel-kernel yang sudah kering tadi ditampung di dalam kernel Bisley atau kernel bin. Kalau ini kernel silo, kernel bin, kalau misalnya dia ripple mill itu biasanya begini. Ini kan tadi saya sudah membahas dari troubleshooting ya, fungsi alat SOP losis troubleshooting. Biarlah saya gambarkan alat alur masuknya. Nih. Mulai dari destoner. Ini destoner. Ini kan destoner. Nanti dari destoner ini destoner masuk ke nut hopper. Ini destoner, bawa destoner dia biasanya langsung nut hopper dia. Ini nut
akan dialirkan ke yang oleh CBC. Ini kan CBC, bukan CBC, maaf, conveyor. Ini conveyor. 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 Kemudian dari conveyor itu akan masuk ke ripple mill, dialirkan mulai dari nut hopper, dari nut hopper tadi dialirkan ke ripple mill, dari ripple mill dilakukan pemecahan, kemudian di PDSA dilakukan pembagian menggunakan massa berat jenis, di mana yang ringan akan masuk sebagai bahan bakar boiler atau dry cell, kemudian yang beratnya berupa broken kernel maupun sel akan dipisahkan lagi kembali melalui hydrocycle. Dari hydrocycle, sel-sel yang basah tadi akan masuk ke wet cell, diantarkan oleh wet cell, kemudian menuju sel area untuk dijual atau dikeringkan sebelum disuplai kepada buyer atau supplier. Kemudian broken kernel tadi yang sudah terpisah dengan cangkang akan dipisahkan oleh kernel dryer. Setelah dikeringkan dengan kernel dryer seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan sistem pengeringan menggunakan steam coil yang dijaga parameter suhunya berdasarkan 3 variasi. Kemudian setelah 8-12 jam kernel tersebut akan matang dan disimpan oleh kernel B. Baiklah, sekian saja penjelasan dari saya. Maaf, tadi saya ingin menggambarkan semua alur ataupun alat-alat yang ada pada NATEN kernel, tapi dikarenakan spidol sudah 4 spidol yang saya punya tintanya habis, saya akan lebih menyiapkan lagi persiapan saya dalam menjelaskan video ini, mulai dari penjelasan beserta gambarnya. Itu saya yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada saran atau kritik yang membangun bisa diberikan agar saya lebih mampu lagi dalam menjelaskan dan memaparkan ilmu-ilmu mengenai pabrik kelapa sawit kepada Bapak ataupun teman-teman yang menonton video saya. Baiklah, saya Sari Manito, terima kasih.